Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa an Abi Muhammadin Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah ibn Asy-Syayyabi wa huwa sahabiyyun yukhrijun nisaa minal masjidi yaumal jumu'ati wa yaqulu ukhrujna ila buyutikunna ay ukhrujna minal masjidi wa dhahabna ila buyutikunna fadzalika khairun lakunna. Wa an Abi Muhammadin Asy-Syaibani, diriwayatkan daripada Syekh Abu Muhammad Asy-Syaibani, seorang tabi'innya. Annahu, sesungguhnya beliau, Syekh Abu Muhammad Asy-Syaibani, ra'a, pernah melihat Abdullah bin Asy-Syayyabi, ya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syayyab. Ya, di sini terangkan wa huwa sahabiyun, beliau itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Syekh Abu Muhammad Asy-Syaibani, ya, pernah melihat, ya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syayyab. Ya. Seorang sahabat ini sedang apa? Yukhrijun nisaa minal masjidi, sedang mengusir sekelompok wanita. Yukhrijun nisaa, sedang mengusir sekelompok wanita minal masjidi, dari masjid. Ya. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ya. Jadi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syayyab itu pernah mengusir sekelompok wanita dari masjid di hari Jumu'ah. Wa yaqul, beliau berkata, ukhrujna ila buyutikunna, keluarlah kalian menuju rumah-rumah kalian. Ukhrujna ila buyutikunna, keluarlah kalian menuju rumah-rumah kalian. Ya. Iya. Maksudnya jelasnya ukhrujna, keluarlah kalian minal masjidi, dari masjid. Ya kan? Wadhhabna, dan pergilah kalian ila buyutikunna, kembali ke rumah kalian. Ya, jadi diusir dari masjid itu sekelompok wanita untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Ya, beliau menerangkan alasannya, yaitu sahabat Abdullah bin Asy-Syayyab itu, fadzalika, karena yang demikian itu, khairun lakunna, itu lebih baik untuk kalian. Ya, fadzalika, karena yang demikian, khairun lakunna, itu lebih baik untuk kalian. Rawahu ay rawah hadzal haditsa Sulaimanu al-Lakhmi at-Tabrani fil Kabiri. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Sulaiman al-Lakhmi at-Tabrani, Imam Tabrani, ya. Fil Kabiri ay fil Mu'jamil Kabiri, di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya. Al-Musannafi, yang dikarang itu kitab Al-Mu'jam Al-Kabir itu fi asma'is sahabati, di dalam menerangkan tentang nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Jadi tadi itu seorang tabi'in yang bernama Syekh Abu Muhammad Asy-Syaibani, Imam Asy-Syaibani, ya, pernah melihat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Asy-Syayyab itu mengusir sekelompok wanita dari masjid hari Jumat. Ya. Beliau berkata, keluarlah kalian, ya, dari masjid dan pulanglah kalian menuju rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih baik untuk kalian para wanita ketimbang sholat di masjid. Kemudian waruya, diriwayatkan, ya, annamra'atan, ya, waruya, diriwayatkan annamra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah wa rihuha ya'sifu. Ya. Diriwayatkan annamra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita marrat, yang lewat,
yang lewat ala Abi Hurairah di hadapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Warihuha, sedangkan ya wangi daripada wanita tersebut, warihuha, wangi daripada wanita tersebut, ya'sifu, itu sangat menyengat, semerbak, ya, minyak wanginya itu kemana-mana, sehingga ketika wanita tersebut melewati sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya, wangi daripada wanita tersebut tercium, ya, oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Faqala laha, nah, maka berkata tuh sahabat Abu Hurairah laha kepada wanita tersebut, ya, aina turidina ya amatal jabbari, ya, aina turidina ya amatal jabbari, hendak kemana kamu? Aina turidina, hendak kemana kamu? Ya amatal jabbari, wahai budak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar itu maksudnya sifat Allah, ya. Amah itu kan budak wanita, ya. Ya amatal jabbari, wahai budak perempuannya Allah, kamu hendak kemana? Ya, ditanya tuh sama sahabat Abu Hurairah, ya, wanita tersebut. Qalat, maka menjawab itu wanita, ilal masjidi, ke masjid. Ya, ke masjid, kata wanita tersebut, ya enggak? Qala, maka berkata lagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa radha, ya, au tatayyabti, ya, tapi kamu pakai minyak wangi, ya, au tatayyabti, tapi kamu pakai minyak wangi, gitu kan, ya. Qalat, berkata lagi wanita tersebut, na'am, iya benar, saya pakai minyak wangi, ya. Qala, maka berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, farji'i, maka kembalilah kamu ke rumah kamu. Farji'i, maka kembalilah kamu, maksudnya ke rumahnya. Faghtasili, kemudian silahkan kamu mandi. Ya, farji'i, kembalilah kamu ke rumahmu. Faghtasili, kemudian silahkan kamu mandi. Kenapa? Fa inni, karena sesungguhnya aku, kata sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah ini nih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana sabda tersebut dipegang sama sahabat Abu Hurairah. Apa sabdanya? La yaqbalullahu salatan minam ra'atin kharajat ilal masjidi wa rihuha ya'sifu hatta tarji'a fataghtasila. Gitu. Sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan, tidak menerima oleh Allah salatan, satu salat, minam ra'atin, yang berasal dari seorang wanita, kharajat ilal masjidi, yang ia keluar menuju masjid, warihuha ya'sifu, dalam keadaan wanginya itu semerbak. Dalam keadaan wanginya semerbak, tercium kemana-mana, hatta tarji'a, sampai itu wanita kembali ke rumahnya, fataghtasila, kemudian dia membersihkan dirinya. Ngerti nggak? Maksudnya supaya apa? Supaya wanginya itu tidak lagi tercium kemana-mana. Gitu ya. Ya. Nah kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hadza, ya, adapun keadaan ini, walaisal muradu, tidaklah yang dimaksud di sini adalah khususul husli, adalah khusus perintah untuk mandi. Ya, jadi yang dimaksud mandi ini bukan perintah ya berarti harus mandi. Ya. Tapi tapi yang dimaksud ini apa? Ya, idhaba raihatiha, tapi yang dimaksud dengan mandi ini adalah demi untuk menghilangkan bau wangi yang ada pada tubuh wanita tersebut. Gitu ya. Ngerti apa enggak ini? Nah, ya, jadi lihat itu. Ya, ada dua orang sahabat. Yang satu sahabat yang masyhur, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Satunya lagi sahabat, ya, Abdullah bin Asy-Syayyab. Kedua-duanya pernah mengusir seorang wanita ketika wanita tersebut mau ke masjid. Ya, yang pertama Abdullah bin Asy-Syayyab mengusir wanita
pada hari Jumat dari masjid. Kenapa? Beliau berkata bahwasanya wanita itu lebih baik di rumah. Ibadahnya lebih baik di rumah. Ya. Yang kedua, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa radha, ya, menyuruh pulang seorang wanita yang sedang menuju masjid. Kenapa? Karena wangi, badannya wangi, sehingga laki-laki bisa mencium wanginya. Dan jelas itu menimbulkan fitnah. Maka lihat ini, kalau ada seorang wanita keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah saja, ya, itu bukan merupakan satu kebaikan. Bahkan yang disampaikan tadi sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima sholat seorang wanita yang keluar dari rumahnya kemudian wanginya kemana-mana. Beda kalau wangi, dia sholat wangi di rumah ya, beda. Tapi kalau ini wangi ke masjid, itu nggak diterima sama Allah Ta'ala sholatnya. Ya. Itu saja tidak diterima sama Allah ibadahnya. Sholat loh, sholat. Dia kemana tadi? Masjid. Ya, ada dua orang sahabat yang memperlakukan wanita seperti itu. Ketika ada seorang wanita yang ke masjid, kemudian ada yang diusir. Dua-duanya disuruh pulang ke rumah. Kenapa? Ya, karena itu bisa nimbulin fitnah. Gimana kalau yang selain itu keluar rumah untuk, ya, contoh cuma untuk arisan, ya kan? Keluar rumah untuk arisan. Nih wanita keluar rumah, wanginya semerbak, terus disuruh pulang. Ya, gimana? Itu ke masjid loh, buat sholat. Ya, itu disuruh pulang sama sahabat. Kita tahu ilmunya sahabat itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi pendapatnya sahabat, ya pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Ijtihadnya sahabat, ya itu berasal dari usul yang diajarkan sama Rasul SAW. Jadi kalau sahabat itu hampir mustahil salah. Ya, ngerti ya, hampir walaupun ya bisa salah tetap ya, tapi hampir mustahil karena ilmu mereka itu langsung diambil dari Rasulullah SAW. Guru mereka adalah kekasih Allah, Sayyidul Mursalin. Jadi kita lihat, ya ada cukup nih ya. Jadi kalau ada seorang wanita keluar dari rumahnya terus pakai wangi-wangian semerbak, itu aja disuruh pulang. Bahkan yang satunya lagi tadi, yang sahabat Abdullah bin Asy-Syayyab itu mungkin di situ wanita-wanita, sekelompok wanita itu nggak disebutin bahwasannya mereka wangi, tapi tetap aja suruh pulang. Ya, sholat di rumah. Kenapa? Dzalika khairun lakun. Karena yang demikian itu lebih baik untuk kalian, wanita. Ya kan? Gimana kalau ada orang wanita keluar dari rumahnya untuk arisan, terus bersolek. Wanita keluar dari rumahnya untuk kondangan, terus nggak ada mahramnya. Gak ada suaminya. Atau mungkin kakak laki-laki atau mungkin bapaknya. Dia keluar. Terus apalagi kalau yang wanita yang keluar dari rumah ini seorang pemudi, masih perawan. Ya, untuk ya kesana kemari. Kira-kira gimana? Ada dosanya apa enggak? Ya jelas ya. Jelas ya. Dan ini yang harus diperhatikan sama para wanita. Itulah. Makanya kenapa sekarang wanita banyak keluar dari rumah ya hatta untuk mengaji, ya, sangat disayangkan ya, tapi dengan cara-cara yang salah ya. Itulah akhirnya apa, sekarang di tempat pengajian akhirnya banyak yang pacaran. Kenapa? Karena udah salah caranya. Ibadah yang dilakukan hatta ya kehendaknya baik, tujuannya baik, tapi dengan cara yang salah, maka Allah Ta'ala akan jadikan itu hasilnya juga salah. Resultnya juga salah. Inputnya salah, outputnya juga salah. Nggak bisa. Ibadah itu bukan cuma butuh niat, tapi caranya juga mesti benar. Ngerti ya? Jadi nggak bisa. Apalagi yang terus di tempat pengajian laki perempuan nyampur. Wah itu udah nggak jelas itu. Itu udah nggak jelas. Ya. Itu jelas adalah sebuah keharaman dan itu kebatilan. Sesuatu yang dilakukan dengan cara yang batil tidak akan membawa kebaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, sampai situ aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.